Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Feby, Kenan, Niken, dan saya Awalia akan menjelaskan mengenai prestasi, resiko, dan ganti kerugian. Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam perikatan. Kewajiban tersebut selalu disertai oleh tanggung jawab atau liability, yang mana berarti debitur mempertaruhkan harta kekayaan miliknya sebagai jaminan untuk pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Selanjutnya adalah dasar hukum prestasi. Dasar hukum prestasi ada pada pasal 1234 BW yang berbunyi perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Dari pasal tersebut pula dapat disimpulkan bahwa ada 3 kemungkinan wujud dari prestasi. Wujud prestasi dalam pasal 1234 BW dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan sesuatu. Dalam pasal 1235 BW, memberikan sesuatu adalah debitur menyerahkan kebenarannya kepada kreditur. Contohnya seperti sewa menyewa, gadai, hutang piutang, dan lain-lain. Yang kedua, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu yang dimaksud di sini adalah debitur melakukan sesuatu yang terdapat dalam perikatan disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal. Contohnya seperti debitur berjanji untuk mengosongkan rumahnya selama perikatan terjadi. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Berlawan dengan berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu adalah debitur tidak melakukan sesuatu yang disepakati dalam perikatan. Contohnya seperti debitur tidak membangun perusahaan yang sama dengan kreditur. Pengaturan mengenai berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239 BW. Sifat prestasi ada 4. Yang pertama, prestasi harus dapat ditentukan. Yang kedua, prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Menurut pasal 1335 KUH Perdata, suatu perikatan tidak memiliki kekuatan jika dibuat berdasar sebab yang palsu atau terlarang. Selanjutnya, menurut pasal 1337 KUH Perdata, dijelaskan bahwa suatu sebab menjadi terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang ketiga, prestasi harus Pengertian risiko menurut Sudapti adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Sedangkan pengertian risiko menurut Kontur adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Dapat diartikan pula bahwa risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang terdapat dalam perikatan atau perjanjian. Dasar hukum resiko. Resiko dalam hukum perikatan telah diatur dalam KUH Perdata, lebih tepatnya pada buku 3 pasal 1237 yang berbunyi dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Dalam perjanjian, resiko dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama, resiko dalam perjanjian sepihak yang telah diatur dalam buku 3 KUH Perdata pasal 1245. Yang kedua, resiko dalam perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik terdapat 3 perjanjian khusus dan memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Di antaranya, yang pertama, pasal 1460 KUH Perdata mengenai risiko dalam jual beli. Kedua, pasal 1545 KUH Perdata mengenai risiko dalam tukar menukar. Pasal 1553 KUH Perdata mengenai risiko dalam sewa menyewa. Jenis resiko. Yang pertama ada resiko dalam perjanjian sepihak. Perlu kita ketahui bahwa perjanjian sepihak merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja. Secara umum, perjanjian sepihak telah dijelaskan dalam pasal 1237 BW. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebendaan adalah tanggung jawab si berpiutang apabila perikatan tersebut hadir dalam rangka memberikan sesuatu kebendaan tertentu. Jika si berhutang lalai, kebendaan tersebut ditanggung olehnya sejak kelalaian terjadi. Kemudian, pasal tersebut sejalan dengan pasal 1245 BW. Pada pasal ini dijelaskan bahwa dalam perjanjian sepihak, resiko ditanggung oleh kreditur, atau dengan maksud lain, debitur tidak wajib memenuhi prestasi. Selain dua pasal tersebut, perjanjian sepihak kembali ditegaskan di dalam pasal 1444 BW. Jika kita melihat isi pasalnya, telah dijelaskan rangkaian pertanggungjawaban dalam persoalan resiko. Selanjutnya ada contoh resiko perjanjian sepihak. Di sini, Nana berjanji kepada Nunu untuk memberikan suatu kamera. Akan tetapi, dalam perjalanan ke sebuah tempat untuk menemui Nunu,
kamera tersebut hilang. Dalam hal ini, Nunu tidaklah bisa menuntut ganti rugi kepada Nana, karena hal tersebut merupakan resiko bagi Nunu yang tidak jadi dibeli kamera. Jenis resiko yang kedua adalah resiko dalam perjanjian timbal balik. Perlu kita ketahui juga bahwa perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian di mana hak dan kewajibannya ada pada kedua belah pihak. Di sini ternyata perjanjian timbal balik itu tidak diatur di dalam BW, sehingga para ahli mencari penyelesaian dengan berdasar pada asas kepatutan, yaitu pada pasal 1545, yang isinya bisa kita simak dalam video berikut. Selain pasal 1545, ada juga pasal 1553 ayat 1 yang menjelaskan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Dalam pasal ini, diatur pula tentang suatu keadaan di mana barangnya hanya musnah sebagian. Jika barang hanya musnah sebagian, si penyewa dapat memilih apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa atau ia akan meminta pembatalan perjanjian sewanya. Akan tetapi, dalam hal ini pula, tidak ada yang berhak di antara keduanya atas suatu ganti rugi. Contoh resiko perjanjian timbal balik. Di sini kami mencontohkan bahwa ada dua orang bernama Haha dan Hihi. Haha harus menyerahkan kalung emas kepada Hihi, dan Hihi harus menyerahkan gelang emas kepada Haha. Apabila kemudian Haha tidak dapat menyerahkan kepada Hihi karena longsor, maka Hihi juga tidak harus menyerahkan gelang emasnya kepada Haha. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa resiko ada pada kedua pemilik perhiasan tersebut, dengan konsekuensi seolah tidak pernah terjadi perjanjian di antara keduanya. Dari ganti kerugian. Ganti kerugian dalam hukum perdata dapat terjadi apabila terdapat sebuah perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak mengenai perjanjian atau perikatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sedangkan ganti rugi yang diakibatkan oleh wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan komitmennya yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Oleh sebab itu, menurut hukum, pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila pihak lain mengalami kerugian karenanya. Ganti kerugian telah diatur secara tersurat dalam pasal 1239 KUH Perdata bahwa jika debitur tidak memenuhi prestasinya, perikatan tersebut haruslah diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Selanjutnya, ganti kerugian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1243 sampai 1252 KUH Perdata, yaitu pada bagian 4 bab 1 buku ketiga. Menurut pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata, penggantian kerugian meliputi 3, yaitu penggantian biaya, penggantian kerugian, dan penggantian bunga. Jenis-jenis ganti kerugian. Yang pertama, ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah salah satu bentuk ganti rugi yang disebabkan oleh wan prestasi, yang dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian ketika perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, ganti rugi ekspektasi. Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah salah satu bentuk ganti rugi mengenai hilangnya keuntungan yang diharapkan andai kata perjanjian tersebut tidak mengalami wan prestasi. Singkatnya, pihak yang dirugikan karena wan prestasi dianggap seolah tidak terjadi wan prestasi. Selanjutnya, pergantian biaya. Ganti rugi pergantian biaya adalah salah satu bentuk ganti rugi berupa penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak dan harus dibayarkan oleh pihak yang lainnya. Selanjutnya, restitusi. Ganti rugi restitusi adalah salah satu bentuk ganti rugi berupa penempatan perjanjian pada posisi yang seolah tidak terjadi perjanjian sama sekali. Namun yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujud semula. Berikutnya, quantum merit adalah salah satu bentuk ganti kerugian yang memiliki kesamaan dengan model ganti rugi restitusi. Namun perbedaannya terletak pada nilai tambah yang harus dikembalikan tidak dalam wujud aslinya, melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima. Dan yang terakhir, pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian adalah sebuah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian walaupun sudah terlambat ataupun mengalami wan prestasi, baik dengan atau tidak dengan melakukan ganti kerugian. Dari apa yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa perjanjian memegang peran yang sangat penting dalam keperdataan. Di sini dapat kita simpulkan juga pengertian-pengertian dari prestasi, resiko, dan ganti kerugian. Selain itu, kami juga menyimpulkan bahwa suatu prestasi akan menimbulkan akibat yang merugikan salah satu pihak jika prestasi tersebut tidak dapat dipenuhi. Akan tetapi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah tidak dipenuhinya suatu prestasi itu disebabkan dari kesalahan salah satu pihak atau di luar kesalahan salah satu pihak tersebut.
Jika tidak dipenuhinya prestasi itu disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak, maka pihak tersebut haruslah mengganti kerugian. Sedangkan jika tidak dipenuhinya prestasi itu disebabkan oleh hal di luar kesalahan salah satu pihak, seperti adanya keadaan memaksa, maka pihak tersebut tidak harus mengganti kerugian selama si berutang bisa memberikan bukti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.